Siapa yang datang kepada Allah di saat lapangnya, maka Allah akan hadir di masa sempitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan dan kita juga doakan seluruh pengurus DKM Masjid As-Sofia. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan masjid ini makin berkah. Mudah-mudahan masjid ini makin disayangi sama Allah. Dan mudah-mudahan masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah. Kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan majlis ini Allah berkati. Mudah-mudahan majlis ini Allah rahmati. Mudah-mudahan majlis ini Allah istiqomahkan. Dan mudah-mudahan majlis ini jadi jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, seluruh jamaah, apa kabar semua? Sehat? Tanggal berapa sekarang? Wajahnya mah cerah, ngan suaranya kayak banyak masalah. Ayo, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Mudah-mudahan yang hadir sehat selalu. Makin berkah hidupnya. Makin banyak rezekinya. Desember D-nya apa? Duit. Meni kelihatan butuhnya teh. Meni langsung duit cenah. Lain duit, doa. Bukan jadi duit ya teh. Desember D-nya apa? Duit. Astagfirullahalazim. Baru juga mulai. Desember D-nya doa. Betul apa betul? Mudah-mudahan yang lagi susah Allah mudahin. Yang lagi sempit Allah lapangin. Yang lagi dikasih musibah Allah kuatin. Allah sabarin. Dan mudah-mudahan semua Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, sayang, kangen sama A enggak? Bunda kangen? Iya. A enggak? Enggak. Bunda, teteh, alhamdulillah pagi ini kita bisa ngaji lagi setelah sekian purnama. Pertama, Ahilman selalu minta maaf sama Bunda. Kalau mungkin jadwal kajian kita kadang tidak menentukan ya. Kadang hari Selasa, kadang hari Senin, kadang hari Kamis, kadang hari Sabtu, kadang-kadang enggak. Tapi mudah-mudahan Bunda doain AA juga panjang umur. Doain AA sehat terus. Dan yang paling penting Allah jaga terus. Dan istiqomah terus. Sesibuk apapun Ahilman, insya Allah dalam sebulan kita pasti akan ada ngaji, insya Allah. Jadi Bunda nggak usah bertanya-tanya, nggak usah nagih juga, apalagi interogasi, nggak usah. A juga tahu diri Bunda. A juga sadar ada kewajiban yang harus A tunaikan. Jadi insya Allah Bunda jangan kaget
Kalau infonya tahu bulat digoreng, berapa harganya? 500-an. Jadi punten, mohon maaf kalau sering dadakan jadwalnya karena satu dan lain hal. Tapi yang penting, walaupun dadakan, mudah-mudahan hati kita selalu bertautan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Teteh, pagi ini tema kita bagus sekali. Sok tulis. Apa judulnya? Jadi wanita kuat itu berat. Sok tulis. Udah belum? Ya. Jadi wanita kuat itu berat. Ada yang sering bertanya sama Ahilman, Aa, tak jawabannya tadi. Ada yang sering bertanya, Aa, kenapa aku diuji dengan ujian berat? Pertanyaan ini sering disampaikan dan harus terus dikuatkan. Ada 3 alasan kenapa kita dititipkan ujian, bahkan ujian itu berat dalam kehidupan. Ada berapa? Ada 3. Ini pesan, ini penguat dari AA untuk siapapun yang sedang diuji dengan ujian berat hari ini. Yang pertama, kenapa kita diuji dengan ujian berat? Karena ujian itu cara Allah menguji imanmu. Cara Allah mengakui imanmu. Keterangannya di Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Surat apa? Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah, apakah kamu mengira kamu sudah mengatakan beriman sedangkan kamu tidak diberi ujian? Jadi nanti rumusnya, makin kuat imannya, makin berat ujian. Itu rumus. Maka Bunda, jangan kaget. Kenapa ya, A? Aku sudah taat, tapi ujian makin berat. Ada yang bertanya, AA, kenapa ya? Aku sudah hijrah, tapi masalah semakin bertambah. Ada nggak yang ngerasa begitu? Kayaknya udah rajin banget, amalnya rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin. Kok rasanya ujiannya malah makin berat? Diuji di rumah tangga. Ada yang begitu? Mana orangnya itu? Ada yang mohon maaf diuji sama sakit. Ada? Ada yang mohon maaf mungkin diuji sama kekurangan duit. Ada nggak? Mohon maaf makin rajin ngaji makin banyak yang julid. Betul nggak? Temen yang awalnya banyak makin dikit. Betul nggak? Sudah mulai tuh menjauh, jelek-jelekin kita. Kata teman kita, kamu udah nggak asik lagi. Gitu ya? Ada yang begitu? Mana orangnya di sini? Bunda, kalau ada yang ngerasa begitu, bagus. Berarti dunia pergi, Allah masuk. Jadi rumusnya, kenapa kamu diuji dengan ujian yang berat? Karena Allah ingin masuk dalam hatimu setelah hatimu terbelenggu dengan dunia yang kamu cintai selama ini. Maka mohon maaf, biasanya ujian yang paling berat itu datang dari sesuatu yang paling dekat
dan paling melekat dalam hidup kita. Setuju? Dan biasanya ujian yang paling berat juga datang dari orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukan karena Allah jahat, tapi karena Allah tidak menginginkan seorang hamba terlalu melekat pada selain Allah. Dan ujungnya yang melekat itu akan menjadi sesuatu yang paling menyakitkan dalam hati kita. Maka beruntunglah kamu yang sedang diuji pagi ini, karena kamu sedang diakui sebagai orang apa? Beriman. Yang kedua, kenapa kamu diuji dengan ujian yang berat? Karena kamu sedang dicintai Allah. Ingat ya, kalau Allah mencintai seorang hamba, ingat, bukan diberi dunia, bukan. Apalagi jika dunianya menjauhkan dia dari Allah. Itu bukan cara Allah mencintainya, tapi justru cara Allah menghukumnya atas sesuatu yang dia cintai dalam hidup. Jadi ingat ya, jadi bunda jangan merasa ketika bunda hartanya banyak dicintai Allah, tidak. Ketika bunda jabatannya tinggi dicintai Allah, tidak. Hati-hati. Ketika makin terkenal, makin populer, makin viral, hati-hati. Bukan berarti dicintai Allah, tidak. Syaratnya boleh diberi itu semua, tapi jadi jalan untuk makin dekat sama siapa? Allah. Bunda boleh kaya, tapi harus jadi jalan dekat sama Allah. Bunda boleh punya pangkat jabatan, tapi jadi jalan dekat sama Allah. Boleh terkenal, boleh viral, tapi harus jadi jalan makin dekat sama Allah. Cuman pertanyaannya, coba dijawab. Biasanya yang membuat kita makin dekat sama Allah, kebahagiaan atau kesedihan? Biasanya yang membuat kita makin dekat dengan Allah, kelapangan atau kesempitan? Biasanya yang membuat kita dekat sama Allah saat diberi atau saat kehilangan? Maka mohon maaf ya, Allah itu biasanya hadir dalam hidup kita di 3 keadaan. 1, saat engkau sedang merasa kekurangan. 2, saat engkau sedang merasa sendirian, bahkan kamu ngerasa kehilangan. 1, saat apa tadi? Kekurangan. 2, saat apa? Kesendirian atau kehilangan. Dan yang ketiga, saat engkau mengalami kesedihan. Biasanya Allah hadir di 3 kesempatan. Biasanya kalau sedang ada masalah, dekat banget sama Allah. Betul nggak? Makanya Ahilman sering bilang tuh, masalah tuh singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Berarti, coba, mau tanya, bunda pilih yang mana? Dikasih kebahagiaan tapi jauh dari Allah? Atau mungkin bunda dikasih kesedihan tapi bunda dekat sama Allah? Pasti yang ketiga. Dikasih kebahagiaan, dekat sama Allah. Cuman pertanyaannya, waktu dulu bunda lagi senang, waktu dulu bunda lagi jaya, waktu dulu bunda lagi bahagia, mana Allahnya? Betul nggak? Jangan-jangan saat bunda lagi terjatuh sekarang, lagi terpuruk sekarang, Allah lebih dekat. Demi Allah, lebih bagus keadaan bunda sekarang daripada dulu yang kata bunda bahagia tapi jauh dari Allah. Maka nanti berputar bunda sayang, berputar. Ingat ya, siapa yang datang kepada Allah di saat lapangnya, maka Allah akan hadir di masa sempitnya.
Kalau sekarang bunda lagi ngerasa sempit, tapi rasanya Allah jauh gitu dari kita. Bunda lagi susah, tapi kok Allah, kok makin susah ya? Coba tanyakan, ada dosa apa dulu di masa lapang, sehingga Allah titipkan ujian yang berat di saat ini? Coba muhasabah. Ada maksiat apa yang pernah kita lakukan di masa lapang kita dulu, sehingga Allah titipkan di saat kondisi kita lagi sulit? Kan kadang kita suka merasa, kenapa ya? Kenapa ya? Dulu waktu aku baik-baik saja, kayaknya nggak seberat ini gitu. Tapi sekarang aku udah ngaji, udah deket sama Allah, udah hadir di majelis, tapi kok makin sulit ya? Boleh jadi kesulitan hari ini, kesedihan hari ini adalah cara Allah menghapuskan dosa kita di masa lapang kita yang mungkin kita pernah berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ujian itu cara Allah apa? Mencintaimu. Agar kamu tidak semakin tenggelam dengan dosa yang pernah kamu lakukan. Dan yang ketiga, kenapa Allah mengujimu dengan ujian yang berat? Karena Allah tahu kita mampu dan kuat untuk melewati itu. Ingat ya, kenapa nggak yang lain? Yang lain nggak kuat. Kenapa harus kita? Kita kuat. Kita bisa. Kan kadang mungkin bunda sering bertanya ya, kenapa ya harus aku yang diuji ini? Kenapa nggak yang lain? Yang lain nggak mampu. Kamu mampu. Dan nanti kalau bunda udah terima ujian itu, maka nanti bunda akan semakin kuat, bahkan naik derajat dari ujian yang Allah hadirkan. So perhatikan ke depan. Ini kita bicara rumus sedikit ya. Jadi kalau bunda diuji, ada berapa tadi alasannya? Ada 3. Jadi bunda diuji dengan ujian berat. Ujian berat. Ada berapa alasannya? 3. 1, bunda sedang apa? Diakui sebagai apa? Orang beriman. Bunda diakui. Oke. 2, bunda sedang apa? Dicintai oleh Allah. Oke. 3, bunda sedang apa? Dikuatkan sama Allah. Karena bunda yang kuat dan mampu. Oke. Ada berapa alasannya? 3. 1, dia apa? Diakui. 2 apa? Dicintai. 3 apa? Dikuatkan. Perhatikan. Ini bagus sekali proses. Kalau kita berhubungan sama orang, yang pertama kali kita inginkan apa? Diakui dulu. Betul nggak? Setelah diakui, maunya apa? Dicintai. Setelah dicintai, dikuatkan kebersamaannya. Sama. Ternyata ujian itu adalah love language-nya Allah kepada kita. Jadi kalau bunda lagi mau deket sama Allah, lihat, kalau bunda lagi mau deket sama Allah, pasti diuji. Nggak mungkin nggak diuji. Jadi salah kalau orang ngaku deket sama Allah, tapi tidak melalui proses ujian. Salah. Nggak ada. Para nabi, para rasul, para wali Allah, para kekasih Allah, pasti diuji. Setuju? Coba tunjukkan ke saya, ceritakan ke saya, ada nggak orang yang dekat sama Allah tapi nggak diuji? Nggak ada. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Yusuf diuji, Nabi Muhammad diuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ujian semua. Jadi saya menyimpulkan, seseorang yang lagi dekat sama Allah dan mau dekat sama Allah, pasti apa? Diuji. Begitupun seterusnya. Wanita, perempuan
yang sedang ingin dekat dengan Allah pasti diuji. Dan kenapa Allah mengujinya? Satu, Allah ingin dia diakui, ingin dicintai, dan ingin dikuatkan. Sekarang pertanyaannya, ujian-ujian apa yang sering menimpa perempuan sehingga kadang perempuan itu tidak merasa kuat dengan ujian? Catat baik-baik. Ada 5 ujian yang akan ditemui oleh perempuan yang kuat. Ada berapa? 5. Ada berapa? Seperti apa penjelasannya? Bagaimana keterangannya? Kita akan bahas setelah. Ada berapa? 5 ya. Nanti kita diagnosa. Kira-kira Bunda dapat nggak 5 ujian ini? Kalau Bunda dapat 5 ujian ini, Bunda sedang melangkah jadi perempuan yang kuat. Yang di saat bersamaan, Bunda sedang diakui, dicintai, dan dikuatkan oleh Allah. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya? Ada berapa? 5. 1. Ujian perempuan pertama akan berurusan dengan hatinya, perasaannya. Dengan apa? Hatinya, perasaan. Hati-hati dengan perasaan perempuan. Sen kiri belok kanan. Sensitif, kenapa jadi sen kiri belok kanan? Ya, untung di kajian As-Sakinah. Kalau di Menata Hati nggak bisa itu Bunda. Harus nangis panjang acara itu. Perempuan itu sensitif. Setuju? Sulit ditebak. Sulitnya pakai shin lagi. Sulit. Bahkan paling kuat pakai tasdid lagi. Sulit. itu udah pakai shin pakai tasdid lagi. Sulit. Setuju nggak? Jangankan laki-laki memahami perasaan perempuan, kadang sesama perempuan pun sulit memahami perasaannya. Betul? Maka hati-hati dengan perasaan perempuan. Dan ini ujian. Apa ya? Sedihnya. Apalagi? Coba sebutkan ujian perasaan perempuan. 1 apa? Sedihnya. Terus apa lagi? Kecewanya. Apa lagi? Cemburunya. Apa lagi? Khawatirnya. Apa lagi? Apa? Pokoknya yang urusan hati deh. Apa yang perempuan tuh sering gak sedihnya, kecewanya, cemburunya, galaunya, apalagi keselnya, apalagi galaunya, apalagi overthinking. Ini gaya overthinking ini gaya tak orang Bogor overthinking. Ini gaya eta overthinkingnya. Sok, ada yang paling susah, tahu nggak apa? Hah? 2 nih, 2 penyakit yang sering hinggap di perasaan perempuan. 1, gelisah. 2, 1 gelisah, 2 khawatir. Beda nggak? Beda nih. 1 apa? Gelisah, 2 khawatir. Biasanya kalau gelisah dengan yang sudah terjadi, kalau khawatir dengan yang belum terjadi. Perempuan paling sulit menaklukkan 2 perasaan ini. Dengan yang sudah terjadi, susah move on-nya. Nggak bisa. Makanya perempuan itu pembenci paling akut, pendengki paling kuat. Setuju nggak?
Ya kan nggak tahu, ini kan saya nanya. Kalau kata bunda, enggak, mau fitnah sama aku ya. Ama cuman memastikan aja. Satu, gelisah dengan yang sudah terjadi. Perempuan paling sulit untuk bisa melupakan yang sudah terjadi. Setuju? Bahkan perempuan itu ahli sejarah yang paling hebat. Setuju? Dengan rumah tangganya lagi ada masalah sekarang. Yang dibahas masalah sekarang atau yang lalu? Tepat sekali. Ayah mah emang dari dulu nggak berubah. Tepat di bulan Desember tanggal 10 kejadiannya aku masih ingat. Wah, susah. Betul? Bunda bilang gini, udah aku maafin, tapi mohon maaf, setiap ketemu orang yang pernah nyakitin, yang terbayang pasti rasa sakitnya. Betul? Makanya minta maaf ke perempuan itu harus berkali-kali. Ya. Minta maaf ke perempuan itu harus berkali-kali. Karena yang diingat berkali-kali oleh dia rasa sakitnya. Kalau minta maafnya berkali-kali, biar berimbang antara maafnya dengan rasa sakit yang diinginkan. Dan ingat ya, bagi perempuan, diucapkan minta maaf itu kebahagiaan. Walaupun yang salah bukan dia. Tapi di depan perempuan, biasanya dia menginginkan kita untuk minta maaf duluan. Itu laki-laki. Perempuan juga sama. Makanya bunda, ada teman perempuan yang bisa diem-dieman 3 tahun. Ada nggak? Ada. Padahal mohon maaf, dulu berteman, ngaji, bareng. Tapi bisa diem-dieman, bisa marah-marahan, dan nggak mau kenal lagi. Walaupun hatinya kangen sebenarnya. Hatinya rindu, pengen ketemu, pengen ngobrol. Tapi karena hati perempuan itu diuji, gengsinya kuat. Betul nggak? Sehingga tidak mudah. Ini ujian. Dan yang kedua, perempuan juga diuji perasaan tentang kekhawatirannya. Tentang masa depan. Betul nggak? Khawatir. Nanti kalau ayah meninggal bagaimana? Dikubur atau ayah meninggal. Ulah pakai nanya segala deh. Nanti ayah meninggal, ya dikubur ayah meninggal mah. Gimana ya anak aku teh? Sekarang teh catering mahal, gedung mahal. Nanti biaya nikahan anak saya gimana? Terus saya teh tanya, hari anak bunda teh berapa tahun sekarang? 2 tahun. Engke we mikiran niti ayeuna keneh. Serius we nu aya. Khawatir. Ucu. Kita kajian akhir lagi kapan? Ieu ge can beres. Geus nanya kajian akhir lagi kapan. Betul enggak? Ucu lagi di sini ya. Pasti yang diomongin agenda setelah dari sini. Betul? Ece, dengerinnya. Engke kan kita beres jam 11. Kade, orang ngabasuh heula di dinya. Ngabasuh heula ada orang teh butuh asupan energi. Setelah recharge my soul, kita ngabasuh di dinya. Tak geus ngabasuh kan zuhur. Salat heula ka dieu. Tak engke teh urang ka agenda teh sibuk. Bahkan bunda sudah mikirin bulan depan mau kemana. Udah mikirin. Cuk, engke mah ulah ngabaso deui di dinya. Man mahal tengah teh. Gede. Apalnya. Dah mah penikmat ya suka melihat gitu.
Daa pernah mengalami juga kayak begitu. Mohon maaf Bunda. Bunda udah makan ya, udah dibayar, udah beres. Eta makan teh mungkin kurang enak. Sepanjang hari ngomongkeun makanan eta. Sebelumnya khawatir dengan masa depan, setelahnya gelisah dengan yang sudah terjadi. Bener abi mah, bener mual datang deui. Mual meuli deui kadinya, mual teu ngeunah abi mah, teu ridho abi mah, teu ridho. Meni mahal eta mah sia. Teu ridho abi mah. Abi mah nya teu ridho lamun tumbler leungit. Aya nu kitu aya nu kitu. Sama dengan teridonya Bunda, beda gope ge meni diomongkeun. Peda gope 1000 coba. Ya Allah. Cuk, abi mah moal balanya deui kadinya. Mahal. Mahal. Si Ece teh kan penasarannya, emang sabaraha? Beda 1000 cuk. Tapi kan penting cuk 1000 oge. Ya Allah, ya Rabbana. Maka jangan kaget Bunda, izin ya. Bunda pernah nggak satu ketika, iya mah bukan Bunda ya, teman Bunda aja, anggap aja ya. Bunda datang ke mall, rek meuli sepatu. Di lantai dasar teh udah ada sepatu teh. Ah, udah cocok. Ditanya, berapa harganya sekian. Cek teman teh, mending coba ke atas. Kali aja ada yang lebih murah di atas. Eta tah, udah mau beli. Apa bilangnya? Mang, abi kaluhur heulanya, kaluhur. Ke lantai 1. Aya cocok. Nanya, asa penasaran. Di luar aya merenya, naik di kamar. Naik. Sampai ke lantai 4, ternyata toko lantai 4 jeung 1 teh beda 1000. Cek teman teh, mending murahan di handap. Urang ka handap we, yuk ka handap. Nu di handap tadi teh adi ngan nu di handap. Bunda teh ka handap, di handap tutup tokona. Urang ngepolang anting kaluhur ka handap. Gara-gara 1000, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Tah. Jangan begitu. Itu tandanya hati siapa? Perempuan. Perempuan memang begitu. Dan itu teh ujian. Ujian. Maka yang paham hati perempuan gak akan marah. Saya mungkin terlatih ya, karena anak saya kan perempuan semua. Terlatih, saya mah udah ujian kan, hati, perasaan. Bunda teh beli beli sepatu teh, ketemu sama temennya cerita, kamu beli di mana? Di BTM abi mah. Oh iya, sabaraha BTM kamari? 120.000. Mahal. Abi mah di pasar anyar 110. So, tiba-tiba ada yang cerita begitu. Yang tadi kesel nggak? Nah, 110 di pasar anyar. Meni sedih eta. Sedih. Aya tuh gitu. Pasti. Tah, engke teh Bunda geus beli, ngobrol sama temennya. Ucu, kamari cek Ida. Air lebih murah. Di pasar anyar. Yuk kaditu Bunda teh ketemu sama tukang dagangna. Tukang dagang teh bilang begini, berapa harga? 120. Mahal. Kamari cek batur habis 110. Tukang dagang teh apa naon dicarekan ku ibu. Jadi bukan apa beli itu ujuna teh. Matak ujian perasaan. Betul? Ada yang begitu? Perempuan.
Maka bunda jangan suka merasa bersalah, karena memang itu cirinya perempuan yang sedang diuji. Itu baru yang remeh, belum yang tingkat tinggi. Saat hati harus diduakan. Betul? Perempuan paling gak suka dibandingkan. Betul? Apalagi yang dibandingkan tuh disandingkan, gak mau. Dia mau jadi satu-satunya. Cuman sayangnya, halo, setiap perempuan mau jadi satu-satunya, cuman sayangnya selalu ada kebaikan di balik perempuan yang bisa menerima saat dia bukan satu-satunya. Kumaha maksudnya itu nggak? Kumaha itu bahasan kumaha tengarti ya? Abi tengarti ngomong naon biar maksudnya. Bunda maunya jadi satu-satunya. Tapi kan di sisi lain, kadang ada hati yang harus dibagi. Mau? Alim, abi mah alim. Tapi bisa jadi ada. Maka ujian perasaan. Betul nggak? Maksudnya naon sih? Teteh ngerti abi. Kan bunda teh maunya jadi satu-satunya kan. Tapi kadang yang sebelah sering membuka pintu untuk masuk hati yang baru kan. Sebelum buka pintu aja bunda udah takut. Ayah, kadek. Padahal belum dibuka pintunya. Tapi bunda sudah takut duluan. Sudah khawatir duluan. Ada yang begitu? Suami berubah dikit, curiga. Biasanya tak pernah pakai minyak wangi. Curiga terus. Nges eta teh ujian naon? Hati. Perasaan. Yang kedua, perempuan itu akan diuji dengan penampilan. Apa? Yang pertama perasaan, yang kedua penampilan. Kalau bahasa Qur'annya wal ju'i, perut, kelaparan. Kalau AA menafsirkannya penampilan. Perempuan tuh paling tidak suka dengan hal-hal yang berbau penampilannya tidak baik. Makanya mar'atun itu bahasa Arabnya perempuan. Mar'atun dekat dengan mir'atun, cermin. Mar'atun, mir'atun, hurufnya sama, hanya beda harokatnya. Mar'atun artinya wanita, perempuan. Mir'atun artinya cermin. Maka perempuan itu seperti cermin. Wajahnya paling senang bercermin. Bahkan spion motor oge dipakai ke bercermin. Bunda jalan, aya spion motor, berhenti teu? Ngaca heula. Aya mobil, kacanya bagus, berhenti teu? Ngaca heula. Aya HP, tukangna bisa bercermin, ngaca heula. Betul nggak? Bunda mau berangkat kemana-mana, lila. Ngapain? Bercermin. Bahkan mohon maaf bunda, secara hati manusia perempuan juga seperti cermin. Cermin itu dua. Satu, memantulkan. Dua, mudah pecah. Perempuan tuh sering memantulkan. Jadi perempuan paling gak seneng kalau penampilannya tidak lebih baik daripada temannya. Nah hanya si gitu. Sok merasa tidak senang. Maka jangan kaget bunda foto berlima. Ya berlima ya, foto berlima ya. Foto bunda teh jelek, yang lain bagus. Di save apa dihapus? Nggak suka yang lain bagus. Sebaliknya foto bunda bagus, yang lain jelek. Dihapus apa diupload? Nggak punya perasaan. Setuju? Urusan penampilan tuh ujian.
Maka bunda kadang bisa ngotot-ngototan, marah, sakit hati kalau bunda dihina urusan penampilan. Kok kamu sekarang agak gemuk? Udah. Eta yang bilang begitu nggak akan ditemenin lagi. Bilang begitu sakit hati. Di sebaliknya juga mikirnya kemana-mana. Kok kamu sekarang agak kurusan? Berarti kamarnya abi genut. Gitu. Jadi serba salah. Penampilan. Iri, dengki, itu paling cepat dekat ke perempuan. Maka nanti lisan perempuan paling susah dikendalikan. Nonton sinetron. Yang rame sinetronnya apa penontonnya? Harusnya si Andin teh teu kieu. Teu kitu. Komentar we. Sama hidup orang lain juga begitu. Bunda, izin ya. Bunda, lihat kajian hati Trans TV. Lebih panjang jawaban AA atau jawaban jamaah? Harusnya masih Ece tanya. Kudu nam. Wah, komentar. AA jawabannya sedikit aja. Tapi bunda pas ngaji, pulang ngaji diomongkan. Abi tadi milu syuting menikarunya teh jelema teh sia teh. Terus perempuan. Pertanyaannya sekalimat, ceritanya panjang. Perempuan. Dan tetap perempuan tuh hatinya seperti cermin, mudah pecah. Cermin tuh kalau sudah pecah bisa memantulkan cahayanya lagi tapi tidak sama seperti sedia kala. Itu hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Setuju? 3. Perempuan itu setelah perasaannya diuji, kemudian penampilannya diuji, perempuan juga akan diuji dengan apa? Kekurangan. Pada bab harta. Bunda sayang biasanya kalau urusan harta sering kurangnya daripada banyaknya. Setuju? Bunda, suami bunda punya kelebihan? Punya. Punya kekurangan? Banyakan mana? Bunda kalau udah urusan duit kurang terus. Jarang ada perempuan yang merasa, aku mah sudah cukup dari suamiku. Suami aku mengasih teh meni baik 1 juta tiap bulan. Udah sempurna aku mah. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Mual ayah, mual ayah, mual. Bunda urusan harta selalu merasa kurang. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, kita yang. Teman sudah beli mobil baru, kita yang rame. Di mananya eta duit teh? Da asa panjang. Kekurangan harta, kurang terus ujian harta. Maka mohon maaf, urusan harta itu urusan yang selalu kurang. Dan itu ujian juga. Maka perempuan itu lemahnya di telinga, laki-laki lemahnya di mata. Perempuan, cara setan menggodanya lewat telinga. Dibisikin dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi urusan dunia. Disibukkan dengan yang tidak bermanfaat, itu urusan dunia yang membuat bunda diuji dengan ujian yang berat. Yang keempat, perempuan itu bisa diuji dengan kehilangan. Apa? Perempuan paling tidak suka dengan kehilangan. Apapun. Termasuk kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Jangankan hilang, orang yang dicintai aja sakit, sedihnya luar biasa.
Betul? Apa yang dia bayangkan? Kehilangan setelah kesedihan yang dia rasakan. Maka hati-hati, jangan sampai terpuruk dan terjatuh dengan apapun yang pergi dalam hidup kita. Karena hakikatnya tidak ada yang Allah hilangkan. Yang ada hanyalah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan bunda akan ketemu fase itu. So, kalau ada pertanyaan, AA, gimana caranya agar aku tidak merasakan kehilangan? Jawabannya, jangan pernah merasa memiliki. Karena sebab kenapa engkau merasakan kehilangan? Karena terlalu merasa memiliki. Dan yang kelima, perempuan juga bisa diuji dengan kelapangan. Jadi ingat, ujian itu bukan hanya yang sedih-sedih, tapi yang lapang juga adalah ujian. Ini semua keterangannya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Maka pertanyaannya, AA, ini ujian tuh pasti akan ketemu nih. Coba jawab, ada nggak perempuan yang diuji dengan perasaannya? Ada. Ada nggak perempuan yang diuji dengan penampilannya? Ada. Ada nggak perempuan yang diuji dengan kekurangan hartanya? Ada. Ada nggak perempuan yang diuji dengan kehilangannya? Ada. Ada nggak perempuan yang diuji dengan kelapangannya? Ada. Contoh. 1. Perasaan. Bukankah Bunda Khadijah diuji dengan perasaannya? Betul? 2. Penampilan. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu kepada Khadijah? Karena kebaikan dan Nabi sering mengucapkan kalimat begitu memuji Khadijah. Padahal di antara istri Nabi yang paling cantik itu Aisyah. Tapi masih sering, kalau bahasa tadi orang Bogor, overthinking. Jadi punten, yang overthinking bukan hanya kita. Bunda Aisyah pun pernah overthinking. Bahkan kepada perempuan yang sudah wafat, bahasanya begitu. Pernah cemburu. Ya bagaimana nggak cemburu? Khadijah cantiknya luar biasa, kayanya luar biasa. Tapi Aisyah barangkali tidak sepeka itu ketika melihat bahwa Khadijah sebelum bertemu dengan baginda Muhammad, Khadijah pernah gagal 2 kali dalam rumah tangganya. Sampai kemudian bertemu dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap perempuan tuh ada fase-fasenya. Jadi kalau bunda mau sempurna jadi perempuan, bagaimana Khadijah, bagaimana Aisyah, bagaimana Asia, bagaimana Maryam? Bukankah Khadijah harus menunggu di usia 40 tahun sampai bertemu dengan laki-laki sempurna dalam hidupnya? Bukankah Aisyah radhiyallahu anha tetap menerima untuk dimadu walaupun mungkin perasaan hatinya tidak mau? Bukankah Maryam begitu kuat jadi single parent? Bukankah Siti Sarah, Siti Hajar menunggu bertahun-tahun untuk bisa punya anak? Bukankah Siti Hawa harus dipisahkan dengan Adam sampai kemudian dia bertemu lagi? Bukankah Siti Hawa juga diuji dengan anaknya Qabil dan Habil yang berantem karena urusan dunia sampai mereka bunuh-bunuhan? Maka kalau bunda mau menjadi perempuan sempurna, belajar dari siapa? Karena semua perempuan beriman itu pasti diuji dengan ujian yang berat. Jelas sampai sini? Ujian kekurangan harta. Bukankah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, diuji dengan kemiskinannya? Jadi mohon maaf ya, kalau bunda bilang enak ya kalau punya suami yang kaya, belum tentu. Boleh jadi punya suami yang kekurangan, tapi bunda bersama dalam kebaikan, itu lebih baik. Sok bunda pilih mana sekarang? Terjadi pilihannya kalau gitu mah. Bunda mau sempurna di rumah tangga, mau nyari kemana? Sok, bunda punya suami ganteng, tapi nggak punya duit. Mau? Nggak. Oke, sekarang dibalik. Duitnya banyak, tapi kasarnya minta ampun. Enggak? Oke. Sekarang soleh, bager, duitnya banyak,
tapi nggak ada wajahnya. Nggak mungkin kan? Terus bunda mau yang gimana? Berarti yang kurang itu bukan pasangannya, tapi hatimu yang kurang bersyukur dengan pasangannya. Betul? Laki-laki mau cari perempuan yang kayak gimana lagi? Betul nggak? Mau nyari perempuan yang lebih cantik sampai kapanpun. Ketemu sih yang cantik mah banyak, tapi sampai kapanpun nggak akan pernah merasakan nikmat dan puas kalau hanya urusannya cantik. Karena cantik mah bisa dipoles, betul nggak? Fotonya bisa difilter, betul nggak? Punten izin, belangnya bisa didempul, betul nggak? Apa nih itu naon? Lain peotnya bisa dicet, bisa. Tembemnya bisa diseding, dempeknya bisa dimancung-mancungin, alisnya nggak ada, digambar, bisa. Jadi yang kurang cantik bukan istrimu, tapi yang kurang cantik hatimu. Yang kadang kamu melihat perempuan lain di luar sana lebih baik daripada istrimu. Betul nggak? Terus kita mau nyari apa? Ternyata yang kita cari Allah. Kalau semua dibalikin ke Allah, semuanya selesai. Maka nanti ini perempuan nih ujiannya luar biasa. Luar biasa tuh perempuan teh. Biasa. Nah, gimana caranya agar kita dapat ini nih? Mau nggak dapat ini? Mau diakui, mau dicintai, mau nggak? Mau dikuatkan. Maka nanti ada 4I. Tuh, tulis. Ada berapa? 4I yang harus dimiliki perempuan agar diakui, dicintai, dikuatkan dengan ujian berat yang dia miliki. 1, I-nya iman. 2, ilmu. 3, ibadah. 4, istiqomah. Saya percepat, takut gak cukup waktunya. Ada berapa? Ada 4. 1 apa? Iman. 2, ilmu. 3, ibadah. 4, istiqomah. 1, bunda sayang, iman. Perempuan harus punya iman. Kalau nggak ada iman, godaannya luar binasa. Luar, perempuan. Makanya perempuan terus jagain iman. Imannya dijaga betul. Jangan mudah kegoda. Jangan mudah terjerumus, jangan mudah terjatuh. Setuju? Ada 2 yang sering menggoda imannya perempuan. 1, harta. Harta ya. 2, tahta. 1 apa? 2, tahta. Perempuan mah kadang nggak lihat cakep enggaknya sih. Ya. Harta, tahta. Dan ingat, karena perempuan, laki-laki bisa punya harta dan tahta. Tapi juga hati-hati, karena perempuan juga, laki-laki bisa kehilangan harta dan tahta. Betul? Firaun punya harta dan tahta. Jangan lupa, di sampingnya ada Asia yang solehnya luar biasa. Abu Lahab hancur seketika. Jangan salah, di sampingnya ada istrinya yang menjadi pembawa bahan bakar nerakanya. Siapa namanya istri Abu Lahab teh? Jawaban teh Ibu Lahab, Ibu Lahab. Lain Ibu Lahab atuh. Cek Lahab. Ummu Jamil. Astagfirullahalazim. Nih, si Ummu Jamil teh istrinya Abu Lahab, punten, neraka belum ada, tapi nama Ummu Jamil Abu Lahab sudah menempati nerakanya. Karena siapa?
Perempuan. Sampai di Quran kan disebutkan tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dan perempuannya lah dan istrinya lah yang menjadi bahan bakar yang membakar Abu Lahab. Perempuan bisa membawa harta dan tahta, tapi perempuan juga bisa menghilangkan harta dan tahta. Maka hati-hati dengan harta dan tahta. Kan menjadi perempuan. Harta dan tahta. Iman. Nah, nanti kenapa harus punya iman? Nanti Bunda buka Quran surat Ali Imran ayat 139. Surat apa? Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan khawatir, kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya jika kalian beriman. Jadi perempuan agar kuat saat diuji dengan ujian berat harus punya apa? Iman. Yang dilihat Allahnya, yang ditakutin Allahnya, bukan manusianya, bukan dunianya. Manusia boleh pergi ninggalin kita, tapi Allah jangan. Dunia boleh pergi dari kita, tapi Allah jangan. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, selama ada Allah semua baik-baik saja. Maka Bunda, mungkin ada yang diuji rumah tangganya, tenang. Selama ada Allah, semua baik-baik saja. Mungkin ada yang diuji dengan ekonominya, tenang. Selama ada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Pertanyaannya, Bunda yakin nggak? Masalahnya, kalau Bunda lagi diuji, yang diingat Allahnya atau ujiannya? Kalau Bunda dikecewakan sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Sekarang diganti. Yang diingat jangan suaminya. Ngapain ingat-ingat suami gak jelas begitu? Ingat Allah. Kalau ingat Allah, nanti Allah kirim hati yang bisa nerima semua kecewa itu. Setuju? 2, ilmu. Apa? Perempuan harus punya ilmu. Sehingga ilmu jadi kunci dan fondasi untuk melangkah. Kan perempuan sering dihadapkan dengan pilihan, betul nggak? Gimana ya, A? Bingung. Pakai ilmu. Tapi kan A, pakai ilmu. Tapi kan A, dia tuh mencintai aku. Cinta sama aku. Coba pikirin. Oke. Misal, ini misal ya. Yang lagi rame sekarang nih. Apa? Ya, Bunda teh misalnya lagi sendiri, single. Tiba-tiba ada laki-laki. Bunda teh masa mau terima begitu saja? Betul nggak? Tanya dulu. Kenapa Bunda yang kecewa? Ini kan butuh ilmu kan? Tapi kan perasaan aku teh udah serak banget. Iya, perasaan. Tapi mungkin nggak kita bahagia di atas kesedihan orang lain? Mungkin nggak kita mendapatkan ketenangan di atas kegelisahan orang lain? Pakai ilmu. Gimana caranya? Tanya. Boleh nggak aku bertemu sama istrimu jika kamu sudah punya istri? Kalau udah bener bercerai, mana buktinya? Betul nggak? Jadi perempuan itu kudu tetap gitu. Walaupun perasaannya ada, logikanya kudu berjalan. Tapi ada juga yang logikanya doang, perasaannya nggak ada. Ada. Nggak apa-apa, yang penting banyak duit. Aman. Perasaan atau perasaan. Tempatkan hatimu di hati orang yang tersakiti oleh kelakuanmu. Sehingga kamu jadi lebih wise gitu. Lebih apa? Non wise teh. Lebih bijak, melangkahnya lebih bijak, betul nggak? Butuh ilmu. Keterangannya di surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat apa?
Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ketiga, ibadah. Perempuan harus kuat ibadahnya. 3 saja. 1, sholat. Bunda jangan tinggalkan sholat. Setuju? Selelah apapun, segelisah apapun, secapek apapun, sholat. 2, baca Quran. Perempuan jangan lepas baca Quran, karena Quran yang bisa menjaganya. Termasuk mohon maaf, kalau bunda udah deket sama Quran, jangan sampai mengotori hati, karena Qurannya udah deket sama kita. Semoga Quran jadi tameng menjaga kita. Kita udah deket sama Quran, masa hati kita nggak baik? Betul nggak? Makanya sering bilang ke semua, bunda yang belajar Quran, jangan cuman belajar bacaannya, tapi belajar mengamalkannya. Itu penting sekali. Setiap ada hati nggak enak, maafin. Setiap ada hati kecewa, maafin. Setiap ada hati benci, maafin. Setiap ada hati nggak bisa nerima, ridoin. Setiap ada hati yang kadang-kadang sakit, lepasin. Setiap ada ujian yang terasa berat, terimain. Itu adalah konsekuensi karena dirimu sedang dekat sama Allah. Sehingga Allah titipkan ujian di hatimu agar kamu mengerti bahwa tempat kembalimu adalah Allah. Kan kamu belajar Quran, kan kamu baca Quran, kan kamu dalamin Al-Quran, maka kamu akan menjalani hari-hari sebagaimana Quran tunjukkan kepada diri. Alhamdulillah, siswa tahsin kita udah berapa sekarang, Bunda? Udah 600 sekian. Alhamdulillah. Nanti insya Allah bulan Januari kita akan mulai kelas tahsin dan tadabur. Jadi tahsinnya di Ruko As-Sakinah, tadaburnya dengan Ahilman di rumah Menata Hati di perumahan Bogor Baru. Yang belum daftar segera daftar. Di tahsinnya, bacaannya nanti belajar sama guru-guru ustazah di As-Sakinah. Isinya tafsir tadaburnya nanti sama Ahilman di rumah Menata Hati. Ya, biar kita tuh makin kuat. Udah daftar belum? Nah, yang mau daftar nanti hubungin ustazah dari As-Sakinah. Jadi kita akan ngaji tuh, kayak belajar tadi 1 ayat, kita tadaburin, maksudnya apa, penjelasannya gimana, ya. Tahu nggak rumah kita? Nah, Bunda cari aja di Google, ya. Nanti aja nyarinya, jangan sekarang, ya. Ya. Ada juga. Nah, nanti bisa juga yang daerah sana, tasnya di sana, yang daerah sana, tasnya di sana. Daerah sini, sini, ya, ya. Di sana, di sini. Quran, perempuan jangan lepas dari Al-Quran. Dan yang ketiga, sedekah. Apa? Sedekah. Sholat, Quran, sedekah. Ulangi. Nih, ini 3 amalan yang bisa menjaga perempuan. Sedekah. Perempuan harus rajin sedekah. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menolak musibah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu mengabulkan doa. Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu memudahkan setiap urusan. Setiap pagi ada sedekah subuh, sok. Kalau nggak bisa Jumat, sedekah Jumat, sok. Kalau nggak bisa setiap ngaji, taklim, ada kenceleng lewat, sok. Niatin. Itu tameng yang bisa menguatkan perempuan saat diuji dengan ujian yang berat. Ibadah. Ada berapa? 3. Sholat, Quran, sedekah. Sisanya seperti yang Bunda lakukan. Sama suami, hormat, taat. Kenapa nih wajahnya kok agak nggak nerima gitu? Wah. Sama suami, sing taat, sing bager, sing baik. Setuju? Aurat ditutup, kehormatan dijaga. Setuju? Ibadah. Dan yang terakhir, istiqomah. Apa? Istiqomah. Yang ibadah keterangannya di Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat apa?
An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakrin aw untha, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang beriman, falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka Allah berikan kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir, istiqomah. Keterangannya di surat Fusilat ayat 41. Surat apa? Fusilat ayat 41. Gimana caranya istiqomah? Banyak, tapi nitip satu saja. Cari teman yang baik. Cari lingkungan yang baik. Bunda sayang, cari lingkungan yang baik. Apalagi bunda sudah berusia tambah, sudah berusia sepuh, sudah mulai memfilter siapa teman yang tidak baik. Setuju? Ada berapa semua? 4. I yang pertama iman, I yang kedua ilmu, I yang ketiga ibadah, I yang keempat istiqomah. Seberat apapun ujian wanita yang kuat, selama punya 4 I, semuanya akan baik-baik saja. Iman, ilmu, ibadah, istiqomah. Jelas? Titip baik-baik, jaga baik-baik. Hidup makin sulit, hidup makin berat, tapi selama ada Allah di hati kita, semua akan baik-baik saja. Terakhir, kita doa sama-sama. Tapi sebelum doa, seperti biasa, silahkan disiapkan infak terbaik. Semoga infak kita Allah ganti dengan balasan yang terbaik. Ya Allah, yang berinfak hapuskan dosa-dosanya, yang berinfak kabulkan doanya, yang berinfak angkat derajatnya, yang berinfak gantikan dengan pahala terbaiknya.